Memasuki Selok Payung, suasana magis dan khidmat. Udara tenang dan sunyi, air sungai mengalir tenang penuh misteri. Kayangan, disinilah Pangeran Sambernyowo. Ikuti jejak Sunan Kalijogo dan Danang Sutowijoyo. Bertafakur memohon Yang Manon. Kayangan, disinilah inspirasi terbangun, juga keberanian tersusun untuk cita-cita yang agung. Selok Payung, suasana magis dan khidmat. Udara tenang dan sunyi, air sungai mengalir tenang penuh misteri. Kayangan, disinilah Pangeran Sambernyowo. Ikuti jejak Sunan Kalijogo dan Danang Sutowijoyo. Bertafakur memohon Yang Manon. Kayangan, disinilah inspirasi terbangun, juga keberanian tersusun untuk cita-cita yang agung. Disinilah Pangeran Sambernyowo. Ikuti jejak Sunan Kalijogo dan Danang Sutowijoyo. Bertafakur memohon Yang Manon. Kayangan, disinilah inspirasi terbangun, juga keberanian tersusun untuk cita-cita yang agung. Di sisi selatan Wonogiri, pada suatu tempat kini telah tergenang air waduk nan luas. Konon adalah sepasang pengantin, lelaki muda rupawan, wanita cantik jelita. Suatu hari mereka mandi di tepi Bengawan. Tiba-tiba sebuah misteri, pengantin hilang lenyap dalam pusaran. Ramai berdatangan, segenap upaya menolongnya. Pengantin tak ditemukan, ada keajaiban. Dari pusaran timbul banyak arang. Orang-orang menyebutnya Areng. Tempat itu pun bernama Kedung Areng.
muda rupawan, wanita cantik jelita. Suatu hari mereka mandi di tepi Bengawan. Tiba-tiba sebuah misteri, pengantin hilang, menyata lampu sarang. Orang-orang menyebutnya Aren. Tempat itu pun bernama Gedung Areng. Ini sebuah kisah tentang masjid tua. Tak seorang pun tahu siapa pembuatnya. Saat itu pasukan Sambar Nyawa terbelenggu, kompeni menyerbu segala penjuru. Tiada jalan lain mencari selamat. Masuk Perdu Belukar, aman di dalam ruang. Kompeni tertipu pulang tanpa hasil. Sepeninggal kompeni, pasukan Sambar Nyawa sadari Perdu Belukar bukan tempat biasa. Lalu tempat itu dibukanya, ternyata sebuah masjid tua, simpan legenda tak dan kuat. Saat itu pasukan Sambar Nyawa terbelenggu, kompeni menyerbu segala penjuru. Tiada jalan lain mencari selamat. Masuk Perdu Belukar, amandu Perdu Belukar, ambelenggu belum tukar jalan lain mencari selamat. Masuk Perdu Belukar, aman di dalam ruang. Kompeni tertipu pulang tanpa hasil. Sepeninggal kompeni, pasukan Sambar Nyawa sadari Perdu Belukar bukan tempat biasa. Lalu tempat itu dibukanya, ternyata sebuah masjid tua, simpan legenda tak terkuat. Ternyata sebuah masjid tua, simpan legenda tak terkuat. Di lembah lereng Gunung Lau, gubuk kecil beratapi lalang. Disinilah Sambar Nyawa beserta kerabat dan keluarga pernah tinggal bersama. Di sini pula pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyusun strategi perang melawan Belanda dan bukan Sunan. Kini tempat itu digunakan untuk menyimpan pusaka keris Kiai Semarti Nandu dan tombak Kiai Limpung sebagai peringatan perlawanan terhadap Belanda. Di lembah lereng Gunung Lau,
tahu gubuk kecil beratap ilalang. Disinilah Summer Nyowo beserta kerabat dan keluarga pernah tinggal bersama. Di sini pula pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyusun strategi perang melawan Belanda dan bukan Sunan. Kini tempat itu digunakan untuk menyimpan pusaka keris Kiai Semati Nangdu dan tombak Kiai Limpung sebagai peringatan perlawanan terhadap Belanda. Inspirasi saat kebuntuan Summer Nyowo, atas perjuangan sejati Enyakan Bala Company adalah dua ekor kerbau bertarung sama kuat, saling dorong, saling tanduk, inginkan lawan tunduk. Lawan mereka berkutat dalam pertarungan hebat. Tiba-tiba salah satu mundur, tenaga terkuras habis, lalu minum air sendam. Kekuatan baru datang, kini ia siap menerjang. Sang musuh telah menghadang, pergulatan kembali terjadi. Lagi-lagi ia mundur, minum air sendang manjur. Kekuatan pulih berangsur, ia menerjang lalu menang. Sang pangeran paham, air sendang sumber tenaga penghapus dahaga. Lalu sendang itu dirawat untuk kebutuhan umat. Lawan mereka berkutat dalam pertarungan hebat. Tiba-tiba salah satu mundur, tenaga terkuras habis, lalu minum air sendang. Kekuatan baru datang, kini ia siap menerjang. Sang musuh telah menghadang, pergulatan kembali terjadi. Lagi-lagi ia mundur, minum air sendang manjur. Kekuatan pulih berangsur, ia menerjang lalu menang. Sang pangeran paham, air sendang sumber tenaga penghapus dahaga. Lalu sendang itu dirawat untuk kebutuhan umat. Untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan umat. Lawan mereka berkutat dalam pertarungan hebat. Tiba-tiba salah satu mundur, tenaga terkuras habis, lalu minum air sendang. Kekuatan baru datang, kini ia siap menerjang. Sang musuh telah menghadang, pergulatan kembali terjadi. Lagi-lagi ia mundur, minum air sendang manjur. Kekuatan pulih berangsur, ia menerjang lalu menang. Sang pangeran paham, air sendang sumber tenaga penghapus dahaga. Lalu sendang itu dirawat untuk kebutuhan umat.
sambar nyawa menyebar, cari selamat dari kejaran kompeni. Bumi Laro telah jauh, terhalang gunung Gandu. Di kaki gunung sisi timur, pasukan kompeni terus menyusul. Orang-orang memberitahu, Nabehi gagak rejo bersama pasukan. Tak tahu isyarat itu cubluk, itu yang keluar dari mulut. Jadilah kampung cubluk. Di sisi selatan pasukan Nabehi gagak rejo melihat pasukan kompeni lengkap senjata dengan jumlah berlipat ganda. Tiada pilihan lain untuk cari selamat, berlindung tumbuhan perdu di kali Werak. Di kaki sisi timur, pasukan kompeni terus menyusul. Orang-orang memberitahu, Nabehi gagak rejo bersama pasukan. Tak tahu isyarat itu cubluk, itu yang keluar dari mulut. Jadilah kampung cubluk. Di sisi selatan pasukan Nabehi gagak rejo melihat pasukan kompeni lengkap senjata dengan jumlah berlipat ganda. Tiada pilihan lain untuk cari selamat, berlindung tumbuhan perdu di kali Werak. Di sisi selatan pasukan Nabehi gagak rejo melihat pasukan kompeni lengkap senjata dengan jumlah berlipat ganda. Tiada pilihan lain untuk cari selamat, berlindung tumbuhan perdu di kali Werak. Sebelah selatan adalah sebuah bukit sejuk dan damai. Disapu gemericik air terjun eksotis, air terjun Manik Moyo dan Tejo Moyo. Adalah sendang gajah dan kanas dan kolon Pangeran Sambernyowo mensucikan diri di tempat ini. Terdapatlah sebuah telaga, Sendang Lambre namanya, tempat Roro mendut mandi hingga wajahnya cantik berseri. Di waktu lawan kiri mari Pangeran Sambernyowo tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan Belanda. Di waktu lawan kiri mani Pangeran Sambernyowo tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan.
Sendang Lambre namanya, tempat Roro mendut mandi, hingga wajahnya cantik berseri. Di waktu lawan diri mari, Pangeran sang bernyawa tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan belandang. Di waktu lawan diri mari, Pangeran sang bernyawa tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Di waktu lawang kirimani, Pangeran sang bernyawa tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan belandang. Di waktu lawan kirimani, Pangeran sang bernyawa tafakur, mohon pada Tuhan agar dapat enyahkan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sandarlah batu besar pada pohon asam, di sisi jalan besar Wonogiri, Surakarta. Batu bevel semar konon berasal dari senjata semar, tatkala melawan raksasa yang suka ganggu manusia. Di tempat itulah Taman Pelintang Semar berdiri, di kaki bukit Gunung Gandu, di bawah kereta lokomotif tua Wonogiri Purwosari. Taman Pelintang Semar kecil tetapi nyaman, sesekali datanglah kemari, kau rasakan suasana hati. Di tempat itulah Taman Pelintang Semar berdiri, di kaki bukit Gunung Gandu, di bawah kereta lokomotif tua Wonogiri Purwosari. Taman Pelintang Semar kecil tetapi nyaman, sesekali datanglah kemari, kau rasakan suasana hati.